Ya, siap Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi Apa? Kenapa? Bapak. Gimana selama pandemik ada permasalahan nggak di kampus? Bapak. Terkait perkuliahan atau apapun itu? Membosankan. Tugas banyak Bapak, numpuk. Tugas banyak. Ya, begitulah mahasiswa. Harus kerja tugas. Hidup banyak Bapak. Bapak ngasih tugasnya nggak berat-berat loh. Bukan iya, Bapak. Bukan Bapak. Dosen yang lain Bapak. Bapak yang the best. terbaik, Bapak the best. Mereka ngajar nggak? Alhamdulillah. Mereka ngajar nggak? Mereka ngajar nggak? Ngasih tugas terus ngajar nggak? Ngajar sebagian. Ada yang cuma kasih tugas saja. Iya, ada Iya, ada yang kasih tugas saja. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa, dinikmati aja. Yang jelas saat pandemi COVID-19 ini tetap insya Allah semuanya akan lulus, ya. Nanti. Amin. Nah, yaitu nanti evaluasi capaian pembelajarannya lewat tugas-tugas itu, gitu loh. Ya. Nah, sekarang udah pada ini belum? Udah pada daftar ujian semesternya belum? Sudah Bapak. Nah, semua harus daftar. Intinya semua harus daftar ujian semester ya. Iya Pak. Kalau nggak daftar nanti nggak keluar nilainya. Nah, itu repot lagi nanti. Kalian semester berapa sekarang? semester 4. Semester 4 ya. Ya itu harus daftar semua. Ini udah gabung kelasnya ya. Kelas A1, A2 gabung ini ya. Iya Pak. Sambil nunggu yang lain dulu, tunggu 5 menit lagi. Lebih bule. Kenapa Gia? Biar rambut baril. Corona. Kenapa bikin Mbak Hendro terasa tidur? Nggak ada permasalahan ya selama ini ya. Cuma tugas saja yang banyak ya. Iya, Pak. Oke, nanti Bapak sampaikan di rektor maupun wakil rektor terkait dengan apa saja permasalahan yang kalian hadapi. Nah, kemudian terkait dengan kuliah online ini, apakah kalian bisa menerima atau gimana? Kurang. Ini kurang nih, Pak. Kurang ya? Kurangnya di pulsa data. Ya, betul. Itu jaringan juga lag-lag, Pak. Ya, jadi bukan kita saja yang mempunyai permasalahan seperti itu. Nah, kemarin Bapak sudah kami dari
Pak Rektor sendiri, Wakil Rektor sendiri, kemudian kami di Biro maupun unit yang terkait terus melakukan evaluasi dengan LLDikti 14 wilayah Papua Barat. Nah, kita sudah sampaikan pada Kepala LLDikti terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa umumnya terkait dengan pembelajaran sistem daring ini. Dan kita juga sudah sampaikan bahwa memang masalahnya secara umum hampir semua perguruan tinggi baik di Jawa sana maupun di Papua itu nggak beda, permasalahannya identik sama secara umum, ya. Dan kita sudah sampaikan bahwa memang mahasiswa kita permasalahan paling besar itu terkait dengan ketersediaan data internet, kan gitu, ya. Data internet memang sangat dibutuhkan. Nah, kita sudah sampaikan agar ini pandemi COVID ini kan datang tadi undang, pulang tadi antar. Kita tidak tahu sampai di mana. Kita tidak tahu sampai di mana atau sampai kapan, ya. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, kita sudah sampaikan, mudah-mudahan saran kita diterima. Saran kita adalah bagaimana upaya pemerintah daerah bisa memberikan subsidi terhadap mahasiswa terkait dengan layanan data internet. Ya. Mudah-mudahan, ya siapa tahu Telkomsel baik hati gitu, menggratiskan. Yang jadi masalah kan Telkomsel ini punya aplikasi tersendiri seperti CloudX kan. Nah, CloudX ini beberapa kali saya coba, ternyata nggak stabil, nggak sestabil kita menggunakan Zoom gitu kan. Aplikasi lain ini kurang stabil sehingga kurang diminati gitu loh, kita lebih nyaman dengan aplikasi Zoom, ya. Semua saran dan masukan nanti Bapak tampung, nanti sampaikan di Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak sampaikan juga di Ketua Program Studinya untuk ditindaklanjuti, ya, sehingga apabila pandemi COVID ini belum berakhir, nanti kan ujian tuh tetap online, ujian kita tetap online, ya. Meskipun dengan jadwal tetap ada, jadwal ujian tetap ada, ini untuk mengantisipasi agar adik-adik sekalian dalam mengerjakan soal-soal ujian nanti, kalau ada dosen yang memberikan soal, tidak tidak tumpang tindih, sehingga jadwalnya tetap kita gunakan jadwal kapan dikerjakan dan kapan harus selesai dan kapan harus dikirim kembali, ya. Kalau saya mungkin nanti soalnya pertanyaan. Apakah Pak Dr. Andri sudah mendapatkan THR? Nah, kalian sudah harus jawab. Ya. Jadi soalnya gampang aja lah. Saya harus memberikan pemakluman untuk kondisi saat ini, ya. Namun kita tetap harus belajar dari pengalaman. Ketika kita dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti ini, kita harus siap, ya. Mungkin di masa yang akan datang ada permasalahan seperti saat ini atau mungkin lebih parah, mudah-mudahan tidak. Tapi kita dengan adanya pandemi COVID ini, kita diberikan pembelajaran yang sangat berharga, ya. Pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Oke, kita mulai. Saat ini kita akan membahas sesuai dengan isu terupdate, ya. Isu terupdate saat ini yaitu saya akan memberikan tips, ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang tertarik untuk melakukan e-bisnis atau marketing bisnis di era COVID, atau ada bisnis yang sudah berjalan, ya. Jadi ada 7 ide marketing bisnis yang sudah saya rangkum di masa pandemi COVID-19. Kemudian kita akan membahas peluang-peluang nanti kalau waktunya cukup, ya. Yang pertama, jika kalian sudah mempunyai bisnis yang sudah running atau sudah berjalan, ya, ini ada kabar baru bahwa dalam konteks Kampus Merdeka itu nanti ada yang namanya hibah bagi kewirausahaan mahasiswa.
Jadi kalau ada mahasiswa yang sudah mempunyai unit bisnis yang sudah jalan, kemudian sudah dilakukan secara online, meskipun online-nya masih sederhana, baik melalui aplikasi WhatsApp atau website sederhana, itu bisa didaftarkan untuk mendapatkan hibah. Hibahnya itu up to 50 juta. Siapa yang mau? Saya. 50 juta loh, lumayan. Nah, cuma Mau, Pak. Mau. namun bisnisnya sudah harus ada, gitu loh. Siapa di sini yang sudah punya bisnis yang sudah jalan? Saya, Pak. Bisnisnya apa? Ya. Nanti Online. nanti yang sudah ada bisnis, nanti setelah Lebaran itu nanti WA ke Bapak ya. WA ke Bapak baru nanti kita bahas. Nah, Bapak rencana membentuk unit inkubasi bisnis untuk pengembangan bisnis kalian. Mahasiswa yang sudah punya bisnis yang sudah dijalankan, nanti kita proses di inkubasi bisnis untuk dibesarkan ya, baik dari aspek manajemen, pemasaran, operasional dan sebagainya, dan kemudian nanti kita bisa daftarkan untuk mendapatkan hibah. Itu hibahnya itu bisa sampai 50 juta, dan kalau Anda menang itu ada hadiah lagi. Kalau kalau mendapatkan penghargaan itu ada nanti hadiahnya lagi lebih besar ya, secara nasional nanti dikompetisikan ya di bisnis saudara. Nah, nanti kalau yang sudah punya bisnis dan sudah berjalan secara online, nanti sampaikan di Bapak, nanti setelah Lebaran nanti kita bahas secara mendalam ya. Nanti Bapak bimbing bagaimana marketingnya, manajemennya dan sebagainya. Terus bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hibah. Boleh kelompok ya, misalkan satu kelompok boleh 4 orang, kalau nggak salah itu sampai 4 orang itu boleh. Ya. Oke, tips yang pertama, tetap terhubung dengan pelanggan di media sosial. Jadi pelanggan itu harus dipelihara, pelanggan itu aset ya. Nah, di dalam bisnis online saat ini, marketing secara online itu sudah wajib dan mutlak dilakukan oleh para pelaku bisnis digital ya. Jadi dengan melakukan bisnis secara online, secara digital, maka keterhubungan atau konektivitas dengan pelanggan itu harus selalu dijaga. Jangan sampai pelanggan merasa tidak diperhatikan. Ya. Contoh kasus apabila kita belanja online, kalau pertanyaan kita direspon lambat, kita pasti akan mencari unit bisnis yang lain kan, atau kompetitornya yang lain gitu loh. Malas belanja di sini, responnya lama gitu. Jadi respon terhadap kebutuhan pelanggan itu mutlak harus dilakukan. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah tetap terhubung dengan pelanggan, minimal di media sosial, ya, minimal di media sosial. Meskipun cuma say hello, hi sis, apa kabar, gimana, nggak order lagi nih. Nah, itu salah satu upaya untuk mempertahankan connectivity dengan pelanggan, ya. Kemudian yang kedua, apabila saudara punya bisnis online, pastikan bisnis Anda dapat dengan mudah dicari secara online. Baik itu menggunakan mesin pencari seperti Google, ataupun melalui broadcast WA, dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, jadi bisnis yang Anda kelola itu harus mudah dicari secara online. Kenapa? Karena perilaku konsumen saat ini itu sangat instan. Apapun yang mereka ingin dapatkan, itu mereka lebih banyak mencari di mesin pencari, di googling, atau di unicorn, ya, seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, usahakan bisnis yang Anda kelola itu didaftarkan juga di media-media seperti itu, ya, sehingga pangsa pasarnya akan meluas, pemasaran meluas, dan advertising Anda itu didapatkan secara gratis, ya. Semakin sering
nama perusahaan atau nama usaha online yang Anda kelola dicari ataupun di-input oleh konsumen, maka semakin besar peluang Anda untuk menjadi unit yang paling gampang dicari. Ya, di situ ada kata kunci. Misalkan kerupuk ikan Papua, kerupuk sagu Papua, orang tinggal ketik aja langsung tertuju ke nama perusahaan Anda. Produk Anda jual. Ya, jadi pastikan bisnis Anda dapat benar-benar dicari. Itu kita harus membangun keynote gitu lah, catatan-catatan kunci, sehingga ketika orang mencari produk tertentu itu langsung didirect kepada bisnis online yang Anda kelola. Ya, nanti itu ada materinya tersendiri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mempunyai keunggulan spesifik dibandingkan dengan kompetitor lain. Jadi bisnis yang kita kelola itu harus mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan kompetitor. Misalkan sama-sama jual papeda, ya. Ini contoh nih. Sama-sama jual papeda. Misalkan Alda jual papeda, Amriani juga jual papeda. Nah, apa yang membedakan papedanya Amriani dengan Alda? Konsumen akan mencari, oh rasanya sama, ya, bahannya sama, harganya sama, tapi papeda yang dikelola oleh Amriani atau produk papeda Amriani itu terdapat papeda instan, gitu loh. Ya, nah itu keunikan. Sementara Alda tidak menjual papeda instan. Alda menjual papeda segar lah istilahnya, papeda dadakan gitu loh. Di Amriani ada nggak papeda dadakan? Oh ada. Nah Amriani juga menjual papeda instan jika pelanggan ingin membeli untuk dibawa ke luar kota. Amriani menjual papeda instan. Nah, sehingga ada keunggulan spesifik dibandingkan kompetitor lain gitu. Nah itu yang salah satu contoh keunggulan spesifik atau perbedaan spesifik produk yang kita jual, produk maupun jasa yang kita jual terhadap pelanggan dengan kompetitor yang kita miliki. Ya, meskipun dari sisi harga, rasa, pelayanan dan lain sebagainya, kita harus mempunyai keunikan tersendiri. Contohnya jual papeda sama-sama papeda, tapi si Amriani mempunyai keunggulan spesifik. Amriani menjual papeda instan yang tidak dimiliki oleh Alda. Gitu. Ya, dia harus mempunyai perbedaan-perbedaan atau keunggulan-keunggulan yang membedakan kita dengan kompetitor yang ada. Baik, yang keempat, mempunyai penawaran khusus. Apa saja penawaran khusus contohnya? Contohnya penawaran khusus misalkan Promo. diskon, ya kan? Ya. Buy one get one. Buy one get one. Apalagi jual papeda bisa buy one get one nggak? Dapat tambahan kepala ikan. Nah itu boleh. Maksudnya contohnya seperti itu gitu loh. Kita mempunyai penawaran khusus, itu yang membedakan kita dengan kompetitor lain nanti gitu loh. Wah, ayo sis, kita belanja di sini aja. Di sini ada diskon loh, ada buy one get one loh. Di sana nggak ada. Akhirnya pelanggan akan berpindah kepada unit-unit bisnis yang mempunyai penawaran khusus yang mereka anggap lebih menguntungkan, ya, lebih menguntungkan dari sisi harga maupun kepuasan yang dirasakan oleh para konsumen. Gitu loh. Kita harus mempunyai penawaran khusus. Kalau nggak punya penawaran khusus, itu biasanya konsumen sekarang ini menganggap bahwa apa istilahnya? Siapa yang lapar? Belum buka puasa ya? Apabila bisnis yang kita kelola tidak pernah mempunyai penawaran khusus untuk pelanggan, pelanggan biasanya akan mencari bisnis yang lain atau bisnis yang lain yang lebih menawarkan
baik kemudahan atau kepuasan dalam bentuk harga maupun pelayanan, ya. Sehingga ketika kita mengelola e-bisnis, hal yang paling penting yang pertama kali kita harus keluarkan adalah penawaran khusus, ya. Karena pelanggan sekarang ini manja-manja badaki katanya. Apa-apa pengen diskon, ya. Apa-apa pengen dibonusin. Benar nggak? Betul. Nah, iya. Untuk itu kita harus pintar-pintar. Betul. Kita harus pintar dalam membaca peluang, dalam membaca pasar, dan dalam membaca perilaku pelanggan, ya. Sehingga pelanggan merasa diperhatikan dan diberikan kebebasan untuk memilih bisnis yang menurut mereka sangat menguntungkan. Ingat, konsumen adalah raja, ya. Jadi kita harus memperlakukan mereka sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kemudian yang kelima adalah menjadi brand yang responsif terhadap situasi apapun. Gitu loh. Bisnis yang kita bangun, kita harus responsif dan situasi seperti apapun. Sekarang situasi pandemik nih, ya kan? Pandemi COVID, di mana terjadi pembatasan sosial. Pembatasan sosial berubah-ubah katanya. Ya. PSBB atau social distancing yang memaksa para konsumen maupun pelaku bisnis untuk membatasi jam operasional. Nah, sehingga apa respon yang diberikan oleh para pengelola bisnis? Respon yang diberikan yang pertama adalah mereka menerima delivery order. Nah, itu salah satu bentuk responsif terhadap situasi yang harus mereka lakukan untuk menjaga eksistensi perusahaannya, gitu kan? Harus responsif. Kemudian membaca peluang-peluang baru, peluang-peluang bisnis baru. Coba, banyak loh sekarang ibu-ibu rumah tangga yang tadinya tidak pernah berpikir untuk melakukan bisnis, dengan situasi seperti ini menjadi pebisnis, benar nggak? Meskipun skala mikro. Home industry. Coba. Ibu-ibu iseng-iseng bikin kue, diupload di media sosial, terus teman-temannya nanya, open order nggak Bunda? Akhirnya open order. Kan? Akhirnya dia jadi punya bisnis kue, banyak. Kemudian bisnis masker, gitu kan? Banyak sekarang. Nah, sehingga apalagi menjelang lebaran saat ini itu banyak sekali penawaran-penawaran saya masuk yang menawarkan kue-kue lebaran. Padahal tahun-tahun kemarin itu istrinya nggak pernah itu bikin kue lebaran, kebanyakan beli. Nah, sekarang dengan situasi seperti ini mereka aktif, responsif gitu terhadap peluang-peluang yang terjadi. Mereka membuat brand-brand tersendiri, ya. Ada misalkan contoh, Amriani Cookies, Caca Cookies, Arvin Cookies, semua cookies, ya. Cookies. Amriani Papeda, ada Papeda instan. Jadi dalam mengelola bisnis online saat ini atau prospek di bisnis digital, brand yang kita buat itu harus responsif terhadap, atau bisnis yang kita bentuk itu harus responsif terhadap situasi apapun. Ya, kita harus bergerak cepat dalam membaca peluang dan menghadapi tantangan. Itu kuncinya dalam bisnis digital saat ini, ya. Yang keenam, memanfaatkan waktu untuk mengevaluasi bisnis Anda dan memberikan peluang-peluang bisnis baru. Dengan situasi tak menentu seperti ini, kita harus terus-menerus mengevaluasi bisnis kita. Misalkan bisnis kita kurang diminati oleh pelanggan, apa yang menjadi kendala, apa kelemahan kita, ya. Selalu sering saya ajarkan tentang SWOT analisis kan. Nah, kelemahan, ya, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nah, kita evaluasi, itu bentuk evaluasi. Kita bikin matriks, kita bikin mapping. Apa saja
Kemudian kita evaluasi ya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kemudian bagaimana cara mengoptimalkan kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang yang kita miliki. Dengan cara apa, langkahnya seperti apa, ya, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Yang ketujuh, yang paling penting adalah membangun strategi-strategi marketing yang paling efektif. Misalkan Anda anggap strategi marketing yang paling efektif adalah melalui pesan-pesan WhatsApp, misalkan. Enggak apa-apa, silahkan. Membangun strategi marketing yang paling efektif melalui media sosial Facebook, Instagram, atau word of mouth misalkan, ya. Jadi melalui apa istilahnya orang ke orang gitu, pemasaran melalui mulut ke mulut, itu nggak apa-apa. Silahkan. Selama strategi marketing itu dianggap paling efektif, pelaku bisnis bisa menyesuaikan dengan strategi yang dibutuhkan untuk menjaga eksistensi bisnisnya, ya. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Hah? Ada yang bertanya kapan Bapak THR-nya diantar? Baik, saya kira cukup sekian ya perkuliahan kita kali ini karena memang dibatasi waktu ya. Mudah-mudahan kedepannya situasi akan segera membaik dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Ya, nanti. Makasih Bapak. Ya, kuliah ini tetap kita rekam, nanti Bapak upload sebagai bukti absensi kalian, ya. Untuk ujian semester jangan takut, saya tetap akan berpedoman pada pemakluman, ya, pada kondisi saat ini. Dan Ya Bapak, makasih. saya usahakan semua lulus, ya, semua lulus. Nilai minimal B saya berikan, nilai minimal B ya. Kalau mendapat A nanti evaluasi di capaian pembelajaran pada tugas apa istilahnya evaluasi pembelajaran yang sudah Bapak kirimkan lewat Google Classroom kemarin ya. Oke? Iya Bapak. Begitu semua ya, jaga kesehatan semua. Terima kasih. Assalamualaikum Iya Bapak, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saril boleh. Cik.